Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat foto semua. Pada video kali ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang sistem air conditioner atau sistem AC yang ada pada kendaraan ya. Ini ada sebuah animasi kendaraan ya. Dalam kendaraan pasti ada sistem AC untuk mobil-mobil yang sekarang, di mana fungsi dari sistem AC itu sendiri diantaranya adalah yang pertama untuk mengontrol temperatur, kemudian yang kedua untuk mengatur kelembapan, yang ketiga untuk mengontrol sirkulasi udara, dan yang terakhir adalah untuk menyegarkan udara. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang ada pada sistem AC yang pada intinya untuk kenyamanan ya, kenyamanan dalam berkendara. Ada 4 fungsi dari sistem AC itu sendiri. Baik, setelah kita mengetahui fungsi dari sistem AC, kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang teori dari dasar pendinginan. Nah, dalam teori dasar pendinginan, sebelum kita mengetahui cara kerja AC ya, di sini disimulasikan ada 2 buah gambar. Yang pertama adalah gambar ada seseorang yang berenang di terik matahari, dan yang satunya adalah ada seseorang yang menempelkan alkohol ke dalam menempelkan alkohol pada kulit tubuh kita ya. Nah, dalam teori dasar pendinginan, ketika kita berenang di terik matahari itu ya, ketika kita hanya menyelupkan sebagian tubuh kita ke dalam air, atau kita berenang naik turun, maka tubuh kita akan terasa dingin meskipun kita berada di panas ya, terkena panas matahari secara langsung. Hal ini dikarenakan sebenarnya karena air yang menempel pada tubuh kita ini menguap. Nah, sehingga kalor yang ada pada tubuh kita ini akan terbawa menguap, atau kalornya itu akan terbawa keluar ya, sehingga panas yang ada pada tubuh kita ini akan berkurang, sehingga tubuh kita akan merasa dingin. Nah, sama juga halnya dengan gambar yang sebelah kanan, di mana ketika alkohol kita tempelkan pada kulit kita, alkohol ini akan menguap. Nah, alkohol yang akan menguap ini otomatis akan menyerap kalor atau panas yang ada pada kulit, sehingga kalornya ikut menguap. Kulit yang terkena dari tempelan alkohol tersebut maka akan menjadi dingin atau terasa dingin. Nah, ini adalah teori dasar dari pendinginan. Kenapa kita bisa merasakan yang awalnya berenang di tempat panas tetapi kita bisa terasa dingin. Yang satunya, ketika kita menempelkan alkohol dalam kulit yang terkena dengan alkohol itu juga akan terasa dingin. Ini adalah konsep dari teori dasar pendinginan. Nah, setelah kita mengetahui teori dasar dari pendinginan, kita akan masuk pada komponen-komponen ya, komponen-komponen yang ada pada sistem AC atau air conditioner yang ada pada kendaraan ya. Nah, komponen yang pertama yaitu adalah kompresor. Ya, ini kompresor AC ya. Bentuknya seperti apa kompresor AC? Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini adalah bentuk dari kompresor AC. Banyak tipe-tipe dari kompresor AC ya. Nanti akan kita jelaskan juga nanti tipe-tipe dari kompresor AC. Nah, kompresor AC itu sendiri memiliki fungsi, ya, ini ya, fungsi dari kompresor AC adalah untuk memompa aliran freon agar freon mampu bersirkulasi ke semua komponen AC mobil,
Sehingga AC itu supaya bisa bersirkulasi ke dalam alirannya atau ke dalam pipa-pipanya itu harus ditekan. Selain ditekan juga nanti dihisap. Siapa yang menekan dan menghisap itu adalah kompresor. Nah, sehingga fungsi dari kompresor adalah untuk memompa aliran freon agar freon mampu bersirkulasi ke semua komponen AC. Nah, lanjut ya. Setelah kita tahu fungsinya, nah, kompresor ini bisa bergerak atau berputar ini karena tersambung dengan belt atau kipas ya, tali kipas ya. Tali kipas ini yang kena mesin. Puli pada mesin berputar, ketika mesin berputar pulinya juga berputar terhubung dengan kipas atau beltnya ini, tali kipas ya maksud saya, sehingga kompresor ini bekerja, dia akan menekan freon menuju ke komponen berikutnya atau ke saluran-saluran yang ada pada sistem AC. Ya, dia masuk dari evaporator, menghisap dari evaporator dan dikeluarkan menuju ke kondensor. Nah, ini adalah kompresor, bagaimana bisa bekerja. Nah, untuk kompresor sendiri ada dua tipe ya. Satu tipe reciprocal tip atau tipe reciprocal ya, yang satunya tipe rotary. Untuk yang tipe reciprocal sendiri ada tipe crank, ada tipe Swiss plate, ada tipe wobble plate ya. Nah, kemudian untuk yang tipe rotary ini ada tipe scroll dan satunya tipe fan. Nah, ini adalah tipe-tipe dari kompresor. Komponen yang kedua adalah kondensor. Nah, bentuk dari kondensor adalah kurang lebih seperti ini. Dia biasanya ada di depan kendaraan ya, depan mesin itu. Nah, mirip dengan radiator. Nah, biasanya menempel dengan radiator juga. Dan ada kipasnya. Nah, kipasnya ini yang berfungsi untuk menghisap panas dari refrigeran itu, sehingga suhu pada refrigeran itu nanti dikurangi atau didinginkan. Nah, ketika mobil berjalan otomatis aliran udara ini akan melewati sirip-sirip yang ada pada kondensor ini, sehingga proses pendinginan pada freon ini akan nanti tercapai. Nah, kondensor itu sendiri memiliki fungsi untuk menyerap panas pada refrigeran yang telah dikompresikan oleh kompresor dan mengubah refrigeran yang awalnya tadi berbentuk gas sehingga menjadi cair. Jadi ketika masuk itu awalnya masih berbentuk gas ya. Nah, kemudian tengah-tengah setengah gas setengah cair, kemudian ketika keluar ini sudah full berbentuk cair. Dengan cara apa? Dengan cara diturunkan suhu pada refrigeran itu sendiri. Nah, itu kondensor ya. Nah, kurang lebih kalau dianimasikan seperti ini ya. Ini kondensor, kemudian ada kipas. Nah, ini menggunakan electric fan atau kipas elektrik ya. Ini kondensornya. Nah, ini ada aliran udara yang berasal dari depan, sehingga ketika mobil berjalan, aliran udara itu akan melewati sirip-sirip, sehingga suhu refrigeran ini akan turun dan berubah yang awalnya dari gas menjadi cair. Nah, itu kondensor. Nah, ini vapor ya, masih gas ya. Ini setengah gas setengah cair, turun sudah gas, sudah cair semua. Nah, ketika masuk ini suhunya kurang lebih 80 derajat Celcius, keluar. Nah, ini sudah kurang lebih 57 derajat Celcius, diturunkan untuk merubah dari yang awalnya gas menjadi cair, didinginkan melewati sirip-sirip ini. Setelah kondensor, komponen yang berikutnya adalah receiver atau dryer ya. Nah, receiver atau dryer ini bentuknya kurang lebih seperti inilah. Nah, ini bentuk aslinya, kemudian kalau digambar kurang lebih seperti ini. Ada beberapa bagian dari receiver dryer ya. Ini ada side glass juga untuk melihat penampang pada refrigeran. Ini saluran masuk, saluran keluar, ada dryer, ada filter, ada
desikan ya. Nah, selanjutnya reservoir atau dryer ini berfungsi untuk menampung refrigeran cair untuk sementara ya, yang nanti selanjutnya mengalirkan ke evaporator melalui expansion valve sesuai dengan beban pendinginan yang dibutuhkan. Selain itu, reservoir atau dryer ini juga berfungsi sebagai filter untuk menyerap air dan kotoran yang dapat merugikan bagi siklus refrigeran. Nah, jadi yang berfungsi untuk menyaring kotoran itu adalah filternya, dan yang berfungsi untuk menyaring uap airnya itu adalah desikannya ini. Nah, ini adalah fungsi dari reservoir atau dryer. Komponen yang berikutnya pada reservoir atau dryer ini juga terdapat siglass ya. Nah, ini ada yang langsung pada reservoir dryer, ada yang berada di saluran pipanya. Nah, siglass ini berfungsi nanti untuk melihat kondisi dari refrigeran itu sendiri, apakah dia terlalu berlebihan atau dia kurang atau dia kosong, itu terlihat dari siglassnya ini. Nah, kalau bergelembung bagaimana, ketika penuh bagaimana, nah itu terlihatnya pada bagian siglass ini. Komponen berikutnya yaitu expansion valve ya. Expansion valve itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ini ada probe-nya ya. Probe-nya ini nanti yang menempel dengan pipa yang keluar dari evaporator. Nah, ini bentuk dari expansion valve. Expansion valve ini berfungsi untuk mengabutkan refrigeran ke dalam evaporator agar refrigeran cair dapat segera berubah menjadi gas. Nah, refrigeran yang awalnya ini cair tadi ya, di kondensor itu kan berubah dari awalnya gas menjadi cair. Kemudian sama expansion valve ini nanti dirubah lagi nih, dari yang awalnya cair agar bisa segera berubah menjadi gas. Nah, ini expansion valve. Dari expansion valve nanti masuk ke evaporator dan ditekan oleh blower ya. Nah, ini bentuk dari evaporator. Nah, nanti refrigeran itu masuk ke evaporator nih. Nah, ini evaporator di dalam sini, ini blower. Nah, udara yang sudah tekanannya rendah ya ini ya, suhunya dingin, rendah, kemudian akan ditekan oleh blower ini. Blower ini nanti yang menghisap udara panas, apabila panas yang ada dalam ruang kabin kendaraan itu dihisap oleh blower, kemudian ditekan melewati sirip-sirip evaporator sehingga yang keluar ke ruang kabin ini sudah udara segar atau dingin ya. Nah, ini evaporator dan ini blowernya. Nah, fungsi dari evaporator sendiri ini sebenarnya kebalikan dari kondensor. Nah, evaporator berfungsi untuk menyerap panas dari udara yang melalui sirip-sirip pendingin evaporator sehingga udara tersebut menjadi dingin. Nah, ini fungsi dari evaporator kebalikan dari kondensor ya. Kalau kondensor tadi dia merubah dari awalnya gas menjadi cair. Nah, di evaporator ini nanti justru berubah yang awalnya cair menjadi gas lagi. Nah, namun sudah tekanannya turun dan suhunya juga turun. Nah, setelah kita tahu komponen-komponen dari sistem AC atau air conditioner tadi, saya ulangi dari awal, ada kompresor. Dari kompresor tadi juga menuju ke kondensor, dari kondensor menuju ke reservoir atau dryer, dari reservoir atau dryer masuk ke expansion valve masuk ke evaporator kemudian dihisap lagi menuju ke kompresor, berulang-ulang seperti itu terus. Nah, sekarang kita masuk ke refrigeran nih. Nah, ini bentuk dari
tempat refrigeran ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kita bahas tentang refrigeran sekarang. Refrigeran itu atau biasa disebut dengan freon juga ya. Nah, freon atau refrigeran itu adalah senyawa kimia atau gas yang biasanya digunakan sebagai fluida untuk menyerap beban pendingin ruangan atau tempat-tempat lain yang ingin dikondisikan suhu udaranya. Nah, karena termasuk dalam senyawa kimia atau gas, freon tidak memiliki warna dan tidak berbau juga, sehingga freon ini tidak memiliki warna dan juga tidak berbau. Nah, dikarenakan fungsinya yang beragam, freon atau refrigeran ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas berdasarkan jenis fluida yang digunakan. Jenis-jenis tersebut antara lain ada CFS ya. Nah, ini fluorodifluorokarbon ya. Nah, fluorodifluorokarbon. Nah, HCFC, hidroklorofluorokarbon, ada HFC. Ada HC dan jenis natural yang langsung digunakan dari alam. Ini adalah jenis-jenis fluida yang digunakan. Nah, untuk freon yang biasa digunakan pada kendaraan itu ada dua ya. Yang dahulu, mobil-mobil yang dahulu lama sekali itu masih menggunakan R12 nih. Nah, tapi untuk mobil-mobil sekarang itu sudah semuanya rata-rata menggunakan R134A. Nah, kenapa kok berubah dari yang awalnya R12 menjadi R134A? Nah, ini kita bahas kelebihannya. Kelebihan dari R12 ini sebenarnya stabil pada temperatur baik tinggi maupun rendah. Yang selanjutnya tidak menimbulkan reaksi terhadap logam, dapat larut bila dicampur dengan minyak, kurang bereaksi terhadap karet, tidak berbau dan tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, namun di balik kelebihan ini juga ada kekurangan nih. Kekurangannya yaitu dapat mempengaruhi penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi yang menjaga terjadinya radiasi yang menyebabkan ya terjadinya radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan menimbulkan efek rumah kaca. Nah, dikarenakan freon R12 ini dapat mempengaruhi penipisan lapisan ozon, maka freon R12 ini sudah tidak digunakan. Nah, maka sekarang berganti menjadi R134A karena dia lebih aman dari lapisan penipisan lapisan ozon. Nah, kalau kita lihat secara utuh ya, nah ini bagian-bagiannya tadi. Nah, ini nanti refrigeran mengalir ke sini ya. Refrigeran mengalir ke sini. Ini kan kompresor. Nah, ini suhunya tinggi ya, suhu tinggi, tekanan tinggi karena ditekan oleh kompresor di pompa. Nah, ini bentuknya masih gas, ya, gas masuk ke kondensor. Di kondensor ini masuk juga tekanannya tinggi, suhunya juga masih tinggi. Nah, awalnya gas, tengah-tengah ini setengah gas, setengah cair, keluar sudah dalam berwujud cair. Nah, keluarnya refrigeran dari kondensor akan menuju ke receiver atau dryer. Nah, receiver dryer ini akan menyaring ya. Yang disaring apa? Kotoran maupun uap air, sehingga nanti sudah bersih. Nah, kemudian refrigeran mengalir ke katup ekspansi atau expansion valve. Di sini juga tekanannya tinggi, suhunya juga masih tinggi. Nah, lubang pada expansion valve ini kecil, sehingga dipastikan jangan sampai terjadi penyumbatan. Nah, kalau terjadi penyumbatan bisa terjadi pembekuan ya, maka harus disaring dulu oleh receiver atau dryer ini. Oleh expansion valve itu nanti tekanannya akan diturunkan dan suhunya juga turun ini. Nah, suhu turun, tekanan juga turun, masuk ke evaporator ya. Nah, di evaporator ini nanti juga suhunya sudah dingin, kemudian blower ini akan menghisap udara panas ya, atau biasanya udara-udara yang ada pada kabin dihisap, kemudian ditekan menuju ke sirip-sirip evaporator. Nah, padahal di evaporator itu sudah tekanannya turun, suhunya juga turun, sehingga yang keluar
menjadi udaranya segar atau dingin ya. Nah, kemudian pada expansion valve ini juga tadi menempel probe ya, yang diletakkan pada output evaporator. Nah, ini berfungsi untuk mengatur pembukaan katup expansion valve ini, sehingga ketika dideteksi yang keluar pada evaporator di sini itu terlalu dingin, maka katup ini membukanya kan lebih kecil, sehingga refrigeran yang masuk ke evaporator lebih sedikit. Namun ketika dideteksi suhu yang keluar pada output evaporator ini agak panas, maka katup expansion valve ini akan membuka lebih lebar, sehingga nanti freon yang keluar juga semakin banyak yang masuk ke evaporator, sehingga lebih dingin lagi. Ini berulang-ulang terus dikontrol supaya suhunya yang keluar ini stabil sesuai dengan keinginan dari si pengemudi. Nah, setelah dari evaporator nanti dihisap lagi. Siapa yang menghisap? Ya kompresor. Dihisap kemudian ditekan lagi oleh kompresor menuju ke kondensor. Siklusnya berulang-ulang seperti itu terus. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan awal tentang sistem air conditioner atau AC yang ada pada kendaraan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.